Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alberto Reza, mahasiswa MMUNP 2001 akan menjelaskan tentang Big Data Analysis. Ini bagian dari tugas Big Data, konsep praktis Machine Learning. Baik, adapun yang menjadi garis besar dari pembahasan ini adalah yang pertama yaitu kita akan menemukan pola atau wawasan dari big data tersebut, kemudian kegunaan big data dan data analisis dalam bisnis, aturan dan kompleksitas algoritma, data terstruktur dan data tidak terstruktur, machine learning, supervised, unsupervised, and reinforcement learning, kecerdasan artifisial dan metodologi pembelajaran, kemudian data analisis, CREI, ISP, DM, and common rules. Baik, nah ini lebih kurang pola dari big data. Big data adalah sekumpulan data yang masih bersifat acak, kemudian dianalisa, kemudian dapat polanya seperti yang gambar yang tampak ini. Nah, kegunaan dari big data dan data analisis dalam bisnis yang pertama yaitu untuk menemukan data pelanggan agar wawasan terkait pelanggan itu bisa lebih baik, kemudian meningkatkan operasi, kemudian meningkatkan wawasan terkait pasar, kemudian bagaimana agile supply chain manajemennya, kemudian data driven innovationnya, inovasinya, kemudian menjadikan target dan rekomendasinya lebih cerdas. Nah, ini beberapa data yang kemudian ketika dianalisis dapat memberikan manfaat bagi bisnis. Nah, lanjut kita ke algoritma. Nah, algoritma itu adalah pada dasarnya komputer melakukan banyak matematika yang berarti memiliki banyak masalah yang akan dipecahkan. Itulah mengapa algoritma membentuk inti dari ilmu komputer. Algoritma komputer adalah prosedur komputasi yang mengambil satu set input terbatas dan mengubahnya menjadi output dengan menerapkan beberapa matematika dan logika. Nah, ada beberapa aturan algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan atau puluhan algoritma pengurutan. Kemudian sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu, time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Nah, sebagai kompleksitas algoritma adalah besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu N diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang N diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Nah, dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N. Nah, ini ukuran masukan N yaitu adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N sama dengan 1000. Contoh, yang kedua, algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N sama dengan 100. Contoh, algoritma perkalian dua buah matrik berukuran 50 kali 50, maka N sama dengan 50. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, itu structure and unstructured data, data terstruktur atau data tidak terstruktur. Nah, SQL versus no SQL, yaitu structure query language versus unstructured query language. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, secara tipenya data terstruktur itu lebih rasional dan yang tidak terstruktur non rasional. Nah, kemudian struktur data disimpan atau
sajikan dalam tabel. Kemudian yang unstructured data itu disimpan di JSON file, tetapi grafik database-nya saling berhubungan. Nah, ini seperti yang dapat di tabel itu ada perbedaan yang di atas kanan ini. Jadi unstructured data itu datanya disajikan seperti itu. Kemudian yang structured data terstruktur itu didatangkan dalam tabelnya. Kemudian scalability-nya yang scale vertikal, horizontal, yang no scale-nya. Nah, kemudian OLTP-nya recommended and best suite for OLTP system. Nah, kemudian transaction-nya ACID dan yang no structure query language itu chapter. Nah, ini ada penjelasannya. Yang ACID itu atomicity, kemudian consistency, isolation, dan durability. Nah, kemudian chapter itu ada yang diagram konsistensi, partition, tolerance, dan availability. Nah, kemudian ada irisannya. Nah, ini sebagai CAP theorem. Nah, kita lanjut dengan machine learning. Nah, machine learning ini adalah, atau pembelajaran mesin ini adalah aplikasi artificial intelligence yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi machine learning ini berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan menggunakannya untuk belajar sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan machine learning. Nah, cara kerja machine learning mirip dengan bagaimana otak manusia bekerja dengan memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Machine learning itu akan bergantung pada input seperti data pelatihan atau grafik pengetahuan untuk memahami entitas, domain, dan hubungan di antara mereka. Dengan entitas yang ditentukan, pembelajaran mendalam dapat dimulai. Nah, tujuan utama dari machine learning ini adalah untuk memungkinkan komputer belajar secara mandiri tanpa campur tangan atau bantuan manusia dan menyesuaikan tindakan yang tepat atau yang sesuai. Nah, ada perbedaan antara traditional programming dengan machine learning. Nah, pada saat traditional programming, kemudian data dan program itu kemudian di komputer dimasukkan ke program komputer, kemudian keluarlah outputnya. Namun di machine learning itu data dan output itu dimasukkan ke dalam sistem komputasi atau komputer, maka lahirlah program yang di suatu waktu di masa yang akan datang akan bisa bekerja secara mandiri. Nah, kemudian ini ada grafik yang kedua yang juga menjelaskan tentang perbedaan antara traditional programming dengan machine learning. Nah, pada dasarnya memang ketika di machine learning itu hasil berupa model atau program. Nah, kemudian model itu akan digunakan lagi untuk memprediksi yang akan datang, dan prosesnya seperti siklus yang kemudian di komputer kemudian restart lagi dan kembali lagi ke model. Nah, supervised, unsupervised learning dan reinforcement learning. Nah, ini secara garis besar dapat dilihat di diagram ini, namun kita coba jelaskan lebih detail. Jadi seperti ini yang kita kupas dua dulu, kemudian supervised versus unsupervised learning. Nah, apa ini? Nah, kita bisa lihat seperti ini. Supervised learning itu ada classification, yaitu menggunakan algoritma untuk secara akurat menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu, seperti memisahkan apel dan jeruk seperti yang tadi kita lihat. Atau di dunia nyata, algoritma supervised learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan spam yang masuk ke dalam folder terpisah dari kotak masuk. Nah, kemudian regression. Regression itu menggunakan algoritma untuk memahami hubungan antara variabel independen dan independen. Nah, model regresi berguna untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan titik data yang berbeda, seperti proyeksi pendapatan penjualan untuk bisnis tertentu. Beberapa algoritma regresi yang populer adalah regresi linear, regresi logistik, dan regresi polinomial. Nah, kemudian unsupervised learning. Itu ada 3. Yang pertama clustering. Nah, clustering ini adalah teknik data mining untuk mengelompokkan data yang tidak berlabel berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Misalnya, algoritma pengelompokan K-means menetapkan titik data yang serupa ke dalam grup, di mana nilai K mewakili ukuran pengelompokan dan granularitas. Teknik ini berguna untuk segmentasi pasar, kompresi gambar, dan lain-lainnya.
Kemudian yang kedua, tekniknya itu adalah association. Association ini menggunakan aturan berbeda untuk menemukan hubungan antara variabel dan kumpulan data yang diberikan. Metode ini sering digunakan untuk analisis keranjang pasar dan mesin rekomendasi. Di sepanjang baris rekomendasi, pelanggan yang membeli barang ini juga akan membeli barang ini juga. Dimensionality reduction, yaitu digunakan ketika jumlah fitur atau dimensi dalam kumpulan data yang diberikan terlalu tinggi. Ini mengurangi jumlah input data ke ukuran yang dapat dikelola sambil juga menjaga integritas data. Seringkali teknik ini digunakan dalam tahap data pre-processing, seperti ketika autoencoder menghilangkan noise dari data visual untuk meningkatkan kualitas gambar. Nah, kemudian setelah unsupervised learning tadi, yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, ini ada diagram yang menjelaskan elemen utama dari reinforcement learning ini. Yang pertama itu agennya, yaitu yang mempelajarinya. Nah, kemudian ada lingkungan atau environment-nya yang berinteraksi dengan agen melalui yang kebijakan yang diikuti agen untuk mengambil tindakan. Nah, kemudian ada sinyal hadiah yang diamati agen saat mengambil tindakan. Nah, ini reinforcement learning. Manfaat dari reinforcement learning ini adalah yaitu berfokus pada masalah secara keseluruhan. Machine learning konvensional dirancang untuk unggul pada subtugas tertentu tanpa gagasan tentang gambaran besarnya. Nah, reinforcement learning di sini lain, tidak membagi masalah menjadi submasalah. Itu langsung bekerja untuk memaksimalkan imbalan jangka panjang. Ini memiliki tujuan yang jelas, memahami tujuannya dan mampu menukar imbalan jangka pendek untuk manfaat jangka panjang. Yang kedua yaitu manfaat dari reinforcement learning ini, dia tidak memerlukan langkah pengumpulan data tersendiri. Data reinforcement learning, data pelatihan diperoleh melalui interaksi langsung agen dengan lingkungannya. Data pelatihan adalah pengalaman agen pembelajaran, bukan kumpulan data terpisah yang harus dimasukkan ke algoritma. Nah, kemudian yang manfaat yang ketiga adalah bekerja di lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Algoritma reinforcement learning itu secara inheren adaptif dan dibangun untuk menanggapi perubahan lingkungan. Di reinforcement learning, masalah waktu dan pengalaman yang dikumpulkan oleh agen itu tidak terdistribusi secara independen dan identik. Tidak seperti algoritma pembelajaran mesin konvensional. Nah, kemudian kita lanjut ke artificial intelligence dan metodologi pembelajaran. Nah, artificial intelligence ini kemudian diarahkan ke dalam 8 subnya. Yang pertama itu reduction, reasoning, problem solving, kemudian ada machine learning, kemudian knowledge representation, kemudian ada robotic, yaitu motion and manipulation, kemudian planning, natural language processing, perception, computer vision, dan social intelligence. Nah, machine learning ini kemudian diturunkan lagi lewat supervised learning yang tadi kita coba bahas, kemudian ada unsupervised learning, dan kemudian reinforcement learning. Nah, tadi sudah kita bahas ini. Nah, ini lebih kurang metodologi pembelajaran terkait artificial intelligence. Oke, kita lanjut ke standar proses untuk data mining atau CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, ini adalah model proses yang berfungsi sebagai dasar untuk proses data science. Ini memiliki 6 fase berurutan. Jadi ini merupakan 6 fasenya. Yang pertama yaitu business understanding. Nah, business understanding ini adalah menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh bisnis. Kemudian setelah business understanding ada namanya data understanding, yaitu data apa yang kita miliki atau kita butuhkan. Apakah data tersebut bersih atau tidak. Nah, kemudian data preparation. Nah, data preparation ini bagaimana kita mengatur data itu kemudian untuk kita lanjutkan ke dalam pemodelan. Nah, baru langsung nanti masuk ke dalam modeling, yaitu teknik pemodelan apa yang akan kita terapkan. Nah, kemudian setelah itu ada evaluation, model mana yang paling sesuai dengan tujuan bisnis kita. Nah, kemudian dari evaluation ini bisa langsung ke deployment atau nanti bisa balik lagi ke siklusnya itu untuk business understanding, yaitu apa yang dibutuhkan bisnis. Nah, kemudian ketika lanjut ke deployment,
yaitu bagaimana pemangku kepentingan nanti akan dapat mengakses hasil dari data mining tadi. Nah, kemudian data analytic common rule-nya ini ada estimation, prediction, classification, clustering, dan association. Nah, kita coba lihat. Yang pertama yaitu estimasi. Estimasi adalah proses optimalisasi keadaan alam yang sebenarnya. Secara longgar, estimasi berkaitan dengan pembuatan model, yaitu menemukan parameter yang paling tepat, yang paling menggambarkan distribusi multivariate data storage. Misalkan jika kita memiliki 5 variabel independen, X1, X2, X3, X4, dan X5, dan Y sebagai variabel target. Kemudian estimasi melibatkan proses menemukan Fx yang merupakan pendekatan terdekat dari keadaan sebenarnya dilambangkan dengan G. Nah, ini ada dalam data trainingnya, dalam grafik yang sudah kita lihat sama-sama ini. Kemudian diprediksi. Prediksi memanfaatkan model yang sudah dibangun untuk menghitung nilai sampel yang keluar. Ini adalah proses menghitung nilai variabel acak lain Z yang didistribusinya terkait dengan keadaan sebenarnya dari alam. Properti ini memainkan peran penting dalam setiap algoritma pembelajaran mesin. Prediksi dianggap baik ketika mereka setuju atas semua kemungkinan nilai Z secara rata-rata. Nah, dapat dilihat di grafik yang di bawahnya. Nah, ini ada sampel datanya, kemudian diprediksi. Nah, maka nanti akan dapat di Y-nya. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi ini Analisis klasifikasi ini digunakan untuk mengambil informasi penting dan relevan tentang data dan metadata. Metode data mining ini membantu untuk mengklasifikasikan data dalam kelas yang berbeda. Selanjutnya clustering. Clustering membagi sekumpulan hal, misalnya objek, event, dan lain-lainnya yang disajikan di database menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik yang serupa. Berbeda dengan klasifikasi. Di dalam clustering, label-label kelas tidaklah diketahui. Nah, tujuan dari clustering adalah membuat kelompok-kelompok di mana anggota kelompok dalam setiap kelompok memiliki kemiripan yang maksimum dan anggota-anggota kelompok di kelompok lain memiliki kemiripan yang minimum. Teknik clustering yang paling banyak digunakan adalah K-means dari statistik dan self-organizing map dari machine learning. Merupakan arsitektur jaringan saraf yang unik dan dikembangkan oleh komponen. Nah, selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi rule ini tujuannya untuk mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi. Algoritma dalam asosiasi dilakukan untuk analisa dengan konsep utama mencari produk mana yang dibeli bersamaan. Turunan dari association rule mining yang paling umum digunakan adalah link analysis dan sequence analysis atau analisa urutan dari aktivitas. Nah, yang pertama yaitu dengan link analysis. Kaitan di antara banyak objek yang menarik didapatkan secara otomatis, seperti hubungan antara halaman-halaman web. Nah, dengan sequence mining, berbagai macam hubungan diteliti berdasarkan urutan kejadian untuk mengidentifikasi association terhadap waktu. Berbagai algoritma yang digunakan dalam association rule mining meliputi algoritma a priori yang sangat terkenal, di mana sekumpulan item yang sering muncul diidentifikasi, dan FP-Graph, 1R, 0R, dan Eclipse. Nah, ini sebagai data penjelasan terkait data mining test and method, kemudian data mining algoritma dan learning tipenya seperti yang sudah kita bahas. Baik, itu saja mungkin sebagai presentasi dari elaborasi materi yang berdasarkan RPS yang diberikan oleh dosen. Barangkali itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.